Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang partisi yang biasanya kita buat dalam pengerjaan denah kita. Jadi yang pertama akan saya jelaskan jenis-jenis partisi, yaitu ada tiga ya, ada LGS, aluminium, dan steel. Nah bedanya kalau LGS ini tampilannya ya lebih ke seperti dinding biasa. Hanya saja ini adalah sebuah partisi sebenarnya, jadi bisa dibongkar atau ditambahkan di ruangan dari klien. Untuk aluminium dan steel ini perbedaannya jelas ya di bahannya. Cuman kalau pada tampilannya nanti perbedaannya di tebal framenya. Kalau aluminium itu lebih tebal, kalau steel itu frame yang di dalam ya itu nanti akan lebih tipis. Jadi seperti ini. Contohnya kalau ini yang aluminium frame yang tengah kan tebal ya. Kalau yang steel frame tengahnya tipis. Dan yang kedua biasanya kalau aluminium ini framenya standarnya warna silver, panelnya warna putih, sedangkan kalau steel ini standarnya warna putih semua. Atau kadang-kadang pakai warna hitam atau macam-macam ya, tergantung spek yang diminta oleh klien. Nah, kemudian perbedaannya ketika kita menggambar, biasanya kan di request atau di irai itu tertulis ya, misalkan seperti ini dikasih garis ini terus diberi coretan steel partition ranma open. Jadi partisi steel dengan ranma open itu berarti ventilasi atasnya terbuka. Nah, nanti bedanya kalau ventilasi atasnya terbuka itu kita gambar seperti ini, ada garis silang putus-putus ini ya. Kalau nggak ada garis silang ini berarti ini tertutup, atau di sini juga ada panelnya. Nah, kalau ranma open atau ventilasi terbuka itu seperti ini, diberi garis titik-titik, baik yang steel maupun yang aluminium ya. Kemudian kalau misalkan LGS itu biasanya tidak perlu digambar. Jadi tidak perlu digambar berdiri seperti ini, kecuali biasanya seperti ini ya, LGS ini. Nah, di ini legendanya kan ada ini. Warna ini adalah Arumi partition, partisi aluminium Ranma cross ini dengan ventilasi tertutup. Kalau ini partisi aluminium dengan ventilasi terbuka. Kalau ini LGS. Nah, LGS-nya di sini karena kebetulan adalah entrance, jadi harus digambar karena yang pertama biar tahu posisinya tanda perusahaannya di mana. Terus di sini ada papan untuk telepon, ukurannya berapa, tinggi berapa. Kemudian ada habaki atau plin yang di bawah ini ya, list yang di bawah ini. Kemudian untuk ukuran pintu biasanya pakai Panasonic Veritis, ini sudah standar. Itu juga di file acuan kita. Jadi file template kita ini sudah ada. Di sini. Nah, ini ukurannya sudah standar, nanti tinggal coba saja. Kalau misalkan pakai pintu Veritis. Kalau untuk ininya warnanya itu ditempel di Keynote nanti ya. Jadi nanti di AutoCAD cukup seperti ini, polosan saja. Itu jadi untuk partisi LGS itu cukup digambar di denah. Jadi misalkan di sini tapi nggak ada ya. Jadi ya sama sih kayak ini tadi. Misalkan ini, nah ini ya sudah digambar seperti ini saja. Nggak perlu dibuat denah partisi berdiri seperti ini kalau memang bukan entrance atau tidak diminta ya. Karena kadang-kadang juga meskipun LGS itu di atasnya ada yang minta ventilasi terbuka sehingga kelihatan rangkanya saja di bagian ujung dan tengah biasanya. Kita sesuaikan dengan permintaan klien. Begitu juga warna pintu yang dipakai kita sesuaikan saja sesuai requestnya. Kemudian untuk pintu itu ada dua jenis pintu ya, pintu yang biasa seperti ini dengan tanda bukaannya garis putus-putus seperti ini, dan pintu sliding dengan tanda bukaan slide-nya ke arah panas seperti ini. Dengan bagian atasnya ini biasanya ada kotak untuk ini ya, tempat pintu slidingnya ini untuk engselnya. Ini juga sudah standar, nanti akan bisa dilihat di file template partisi ini ya. Begitu juga dengan spek kaca yang digunakan, ada FL3, FL5 atau pakai C16 atau kaca blur ya. Jadi
diberi film supaya tidak terlihat. Itu pun nanti kita sesuaikan dengan request klien. Jadi misalkan ada yang minta hanya panel saja seperti ini dengan warna hitam, atasnya ventilasi pakai kaca itu bisa, atau ventilasi terbuka seperti ini bisa, atau misalkan panelnya juga pakai kaca seperti ini bisa. Nanti spek kacanya juga disesuaikan, jadi misalkan bagian tengahnya saja yang blur atau bagian atasnya sini dan lain-lain ya. Kemudian yang paling penting, cara pembuatan partisi sesuai standar sebenarnya sangat mudah ya. Jadi misalkan ini kita diminta di sini membuat partisi aluminium Ranma close slide door. Jadi kalau coretannya seperti ini, misalnya pintu sliding, ya sudah, kita tinggal bikin di sini. Nah, untuk tebalnya biasanya kalau untuk partisi steel atau aluminium itu kalau nggak diminta standarnya, kita bikin tebal 60. Jadi kita bikin saja 60. Kemudian nanti kita ukur di sini berapa dan kita gambar. Jadi misalkan kita cari yang sudah jadi ya. Misalkan ini. Nah, ini kan ada beberapa partisi ya, dan kita bagi sesuai dengan arah panah ini. Arah panah ini artinya kita berdiri di sini, ngadep sini, itu seperti apa bentuknya. Ini juga. Nah, ini kita ambil contoh yang AP3 ini saja ya. Misalkan kita berdiri di sini, kita ngadep ke sana. Ini kan panjangnya 3793. Ya sudah, kita bikin saja lebar total 3795 seperti ini ya. Ini ya. Ini kalau kita ya 3793. Ini juga totalnya 3793 dan dibagi 2 ya, 2723 ini, dan ini 1070 sama ya. Nah, kemudian yang pintu sebelah sini, yang sisi 2723 pakai pintu sliding, pintu sebelah sini pakai pintu biasa dengan bukaan sebelah kiri. Sama ya, bukanya sebelah sini, ini sliding. Ya sudah, kita gambar. Kalau untuk dimensinya, jadi untuk pintu biasa standar dan panel biasa itu kelipatan 900 ya, jadi lebarnya 900. Sedangkan untuk pintu sliding 1100. Dan untuk panel ini selain 900 kita juga pakai 1200. Dan ini sisanya ya, sisanya saja. Jadi misalkan ini 2723 dikurangi 1100, 1200, jadi seperti ini. Atau biasanya kalau untuk luasan panelnya atau lebar panelnya itu tergantung request juga bisa. Kalau nggak ada request tertentu, berarti ya kita buat standar. Jadi misalkan ini kelipatan 900, 900 ini sisanya, 900, 900 sisanya, dan lain-lain. Tapi kalau sisanya itu nggak sampai misalkan kecil seperti ini ya, ini kalau 900 tambah 380 ini kan lebih dari 1200. Kalau masih di bawah 1200, ini kita jadikan satu panel saja, karena satu panel itu lebarnya 900 atau 1200 ya. Nanti sambil jalan pasti bisa memahami. Jadi kita selalu seperti ini ya, kelipatan 900, 900, 900 ini. Sisanya ya sisanya. Ini juga 900, 900, 900, 900 sisanya. Kecuali ada request tertentu dari klien bahwa ini minta pecahannya berapa panelnya gitu. Kalau nggak ada, kita buat 900. Nah, ini saya kasih contoh dua case yang berbeda. Kita lihat yang atas dulu. Jadi yang merah ini adalah ventilasi tertutup atau Ranma close. Yang biru ini adalah ventilasi terbuka atau Ranma open. Kemudian kita taruh tanda AP1 sini. Jadi kita ibaratnya kita berdiri sini dan ngadep ke sini ya. Yang kita lihat adalah seperti ini ya. Jadi di sebelah kanan yang ini adalah ini yang ada pintunya ini. Kemudian sebelah kiri yang nggak ada pintunya ini. Nah, yang pertama, untuk tinggi partisi adalah mengikuti CH atau tinggi plafon. Jadi misalkan anggaplah ini CH-nya adalah 2700. Jadi kita bikin 2700. Kalau misalkan CH-nya tidak diketahui, kita bikin standar 2500. Kemudian untuk tinggi ini, tinggi yang bawah ini bagian pintu sampai ventilasi ini adalah 2100. Ini sudah standar ya. Jadi nanti yang berubah adalah tinggi ventilasinya ini. Jadi misalkan di case yang lain tadi, ini misalkan CH-nya adalah 2485. Ini tetap 2100 tapi yang atasnya yang berubah. Jadi yang bawahnya ini, bagian bawah 2100 ini sudah standar ya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau terbuka itu kita kasih tanda
silang titik-titik seperti ini, artinya ini nggak ada apa-apanya atau nggak ada panelnya. Sedangkan untuk yang sebelah sini, sebelah kanan ini polosan seperti ini, artinya ini adalah panel warna putih nantinya ya. Kalau di PDF ini kan jadi warna putih. Kemudian untuk framenya seperti yang saya sebutkan tadi, standarnya warna silver. Jadi framenya silver, panelnya putih seperti ini. Nah, kemudian untuk pintu, nah ini kan pintunya nggak ada jendelanya seperti ini ya. Ini kan ada jendela tengahnya. Jendela tengah itu namanya surito. Jadi jenis pintu itu ada dua. Ada yang flash doa, pintu flash itu, atau pintu yang polosan seperti ini nggak ada apa-apanya, atau surito doa atau suritoski doa biasanya. Surito itu yang ada jendelanya tadi di tengah ini, kaca itu ya. Speknya nanti macam-macam, ada yang pakai cuman FL3, ada FL3 plus C16 dan lain-lain ya. Itu menyesuaikan request, tapi kadang-kadang ada pintu seperti ini kalau misalkan disebutkan furashu doa. Nah, kemudian yang saya sebutkan tadi, ini kan totalnya 2500 yang sebelah sini ya. Ini. Nah, ini 900, 900, 700. Karena sisanya misalkan kita bagi 900, 900, sisanya kan 700 ya sudah. Sisanya 700. Sedangkan tuh yang ini yang 3000 ada 900, 900. Nah, ini kalau kita pakai 900 kan masih sisa 300. Jadi untuk sisa yang terakhir, selama masih bisa 1200 atau di bawah 1200 itu kita jadikan satu panel saja. Jadi jangan dibuat ini 900 sama 300, jangan, sekalian 1200 sekalian. Kecuali ya balik lagi kalau ada request ya, misalkan oh ini dibagi 900, 900, 300 juga, ya sudah kita tinggal ikuti saja. Ini tanda 90 derajat, jangan lupa ditambahkan seperti yang saya jelaskan tadi karena ini 90 derajat ya. Seperti itu. Kemudian di bawahnya ada contoh lain, ketika kita menempatkan tanda AP ini di posisi yang berbeda, maka nanti gambar partisinya pun akan berbeda. Karena kalau seperti ini berarti artinya kita berdiri di sini, kemudian lihat ke sana, dan yang sebelah kiri ini otomatis yang tertutup dan yang ada pintunya ini ya. Sebelah sini itu yang terbuka, yang nggak ada pintunya. Jadi mirrornya dari yang ini ya. Jadi hati-hati, kita beda menentukan tempat posisi AP-nya ini, maka gambarnya akan bisa berubah atau berbeda. Nanti tinggal nge-mirror saja sih atau merubah posisi tanda AP-nya saja kalau memang terjadi seperti itu. Jadi itu kira-kira untuk LGS tidak perlu digambar partisi berdirinya, aluminium dan steel seperti tadi, perbedaannya ada di tebal ini ya. Kalau ini framenya ini menyesuaikan tebal, jadi kalau 60 ya 60. Kalau steel ini yang tengah tebalnya hanya 10. Ya 10 ya tebalnya. Nah, kemudian kalau untuk steel itu kalau misalkan ventilasi terbuka ini ada tambahan seperti ini, ada framenya ini. Kalau dia tertutup nggak usah, jadi langsung kosongan aja, nggak tanpa frame tambahan samping ini. Selain itu kalau untuk pintu di partisi steel itu ada tambahan ini ya, kusen sedikit ini atau frame, karena kan framenya partisi steel ini tipis sekali, jadi dia ada tambahan frame atau kusen ini. Tidak seperti di partisi aluminium kan dia langsung, karena framenya tebal jadi dia ngikut di frame ini untuk kusennya. Sedangkan untuk partisi steel dia ada tambahan sedikit ini. Ini tebalnya biasanya setengah dari tebal frame atau tebal partisinya. Kemudian untuk perhitungan 900-nya itu dari poros ya, dari as. Jadi nanti dapatnya tengahnya 900-nya ini. Untuk sampingnya itu selalu sisa seperti ini. Ya memang untuk menggambarnya selalu seperti itu ya. Oke ya, jadi untuk sisanya nanti silahkan dipelajari. Untuk pemberian tanda ini juga bloknya sudah ada, jadi nanti ada blok tanda AP ini bisa kita langsung putar sesuai kebutuhan. Jadi nanti misalkan ngadep ke samping ya samping, atas ya atas, bawah-bawah, jadi seperti ini. Cuma nanti karena ini adalah blok, jadi nanti di explode ya. Kemudian tebalnya diganti 0,5 sesuai standar kita, karena kalau enggak ini nanti jadinya lebih tebal dari 0,05. Oh iya, kemudian nanti jangan lupa tambahkan tanda ini ya, ada 3W, ada 90 derajat. Jadi untuk menunjukkan bahwa misalkan ini AP1
Ini kan ada partisi, ini 2125, ini 4136, ini ada 2125, 4136, dan di titik ini kan ada tekukan 90 derajat. Nah, ini harus ditulis. Kalau yang ini pertigaan seperti ini kan ada partisi. Jadi kalau ada pertigaan ini three way, pakai ini three way. Ini juga karena ada three way, jadi di AP2 dan AP1 juga ini ada three way. Jadi sehingga nanti jelas di sebelah sini tuh ada pertigaan partisi. Di sini juga ada pertigaan partisi, di sini juga ada. Seperti itu. Untuk template-nya sudah ada juga di sini. Mulai template garis pintu sliding, bentuk bukaan pintu sliding, tanda kaca, bukaan pintu biasa, three way 90 derajat, dan template warna kaca juga sudah ada di file template partisi. Oke, sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.